Orang pasti tahu ya, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu akan berdampak pada kondisi kehidupan kita sekarang. Berarti pikiran itulah yang menentukan apakah kita akan sukses atau tidak di kondisi sekarang. Pada episode kali ini kita kedatangan seseorang yang sukses tanpa privilege apapun. Dan pada hari ini, beliau akan memberikan rahasia mindset yang membuat beliau sukses. Dan sekarang berhasil mendirikan brand yang menjadi leading brand di bidang pendidikan pada saat ini. Beliau adalah Pak Alexander Kartono Taslim. Mari kita sambut Bapak Alexander Kartono Taslim. Pak Alex, kan kita mungkin para pendengar ada yang sekarang mahasiswa, mungkin ada yang baru lulus, mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan, yang sudah bekerja gitu, bahkan mungkin ada yang ibu rumah tangga juga nih Pak. Nah, sebenarnya menurut Pak Alex gitu ya Pak, apa sih Pak langkah awal gitu dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari gitu Pak? Dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya, lebih kurang seperti itu ya. Kalau dari pengalaman pribadi saya yang saya dan dari buku-buku yang saya baca maupun seminar-seminar yang saya ikutin, saya melihat ada beberapa pola yang berlaku secara umum. Pola yang berlaku secara umum, entah itu mau jadi ibu rumah tangga yang sukses, atau mau jadi salesman yang hebat, atau agen asuransi yang top, atau mau menjadi staff, guru, pengusaha dan lain sebagainya. Ada yang disebut beberapa pendekatan atau beberapa hal yang memang dimiliki oleh mereka-mereka yang mau sukses. Ya, pada umumnya orang tahu itu adalah mindset untuk sukses. Ya, jadi hampir nggak ada orang sukses yang mengawali kesuksesannya dengan mindset orang gagal. Enggak. Ya, jadi biasanya itu mindsetnya yang mereka miliki itu adalah mindset orang sukses. Ya. Mereka punya satu pola berpikir, punya satu mindset seolah-olah mereka itu seolah-olah sudah menjadi guru yang sukses. Orang tua atau ibu yang sukses, atau salesman yang sukses, atau apapun yang sukses. Itu pertama, dia harus membayangkan seolah-olah dia sudah menjadi seseorang di bidang tertentu yang sudah sukses. Misalnya lah, saya dari awal adalah salesman. Nah, saya harus membayangkan saya itu adalah salesman yang sukses. Nah, kemudian saya mulai mengerjakan PR saya. Salesman yang sukses harus melakukan hal apa saja menurut Alexnya, menurut Sarahnya. Oh ya, salesman yang sukses tuh nggak mungkin dong relax, santai-santai, ngafe terus aja. Oh enggak, itu nggak masuk. Salesman yang sukses tuh menurut saya itu apa ya? Oh, minimal satu hari harus bertemu dengan 5 prospek misalnya. Saya tulis karena saya membayangkan saya adalah salesman yang sukses dan saya mulai menguraikan. Kalau seorang salesman yang sukses, satu harus bertemu dengan prospek berapa ya? 5 atau 8 atau berapa? Saya buat tulis. Apalagi ya, product knowledge harus saya pelajarin dan saya harus role play, berlatih handling objection. Orang bilang mahal, cara jawabnya bagaimana? Orang bilang, aku nggak suka asuransi, aku nggak suka produk ini. Bagaimana cara kita menjawabnya? Pakai teknik yes, but, atau apa dan sebagainya. Artinya kalau mau jadi salesman yang sukses, pengetahuan produk, handling objection, role play harus sering dilakukan. Saya tulis 2 hal. Ketiga, apalagi? Pantang menyerah. Saya tulis pantang menyerah. Terus apalagi? Harus punya motivasi diri yang baik. Tulis. Nah, setelah saya punya list, itu akan menjadi pegangan saya. Kalau saya mau minggu ini saya belum berhasil, saya akan cek list saya bagaimana. Ternyata saya nggak melakukan seperti ini. Ya, pantas aja nggak berhasil. Ya kan? Nah, jadi dengan seperti itu, saya yakin kalau ini saya lakukan, maka saya pasti akan menjadi salesman sukses. Ibu rumah tangga yang sukses, misalnya bukan karir, ibu rumah tangga. Saya sudah membayangkan bahwa saya bukan ibu rumah tangga yang kejam, yang jahat, yang emosional. Enggak, saya membayangkan saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sukses, yang dekat sama anak-anak, yang bisa bermain sama anak-anak, mengerti anak-anak, dan sebagainya. Nah, baru saya mulai tulis. Ibu yang baik
adalah ibu yang seperti apa. Oh, saya tulis pertama, ya kan, yang bangun nggak boleh kesiangan. Misalnya, oh ya, tadinya saya sukanya bangunnya siang-siang. Sekarang karena saya tulis ibu yang baik adalah ibu yang bangunnya lebih cepat. Oke, saya tulis lebih cepat. Terus apa lagi? Oh, harus belajar pengetahuan, mengerti anak-anak. Ya, harus bisa berkomunikasi, bisa menahan emosi. Nah, saya tulisan list seperti itu sehingga kalau saya jadi ibu rumah tangga, saya udah punya pedoman yang menurut saya kayak gini. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, saya pasti akan menambah list yang seperti ini. Sama juga dengan mahasiswa. Kalau saya mau menjadi mahasiswa yang sukses, apa sih yang disebut mahasiswa yang sukses? Oh, mahasiswa yang mau seperti ini, mahasiswa yang bisa menggunakan time management yang lebih baik, ya kan? Terus mahasiswa yang belajar dan mengetahui teknik belajar, apa-apa dan lain sebagainya. Nah, begitu dia udah punya list, dia tinggal ikut list seperti itu. Ya, lebih kurang kayak gitu. Berarti kan standar sukses orang-orang tuh beda-beda gitu ya, Pasti. Pak ya? Berarti langkah awalnya sebelum punya mindset yang sukses itu adalah harus tahu dulu nih sukses menurut mereka tuh apa gitu, Iya. Pak? Ya. Jadi masing-masing pasti kita tahu lah secara garis besar kalau mahasiswa yang sukses itu seperti apa. Misalnya, oh bagi saya kalau saya bisa dapat IP 3,25, saya anggap sukses. Kenapa? Karena saya banyak kegiatan yang lain-lainnya. Tapi bagi orang lain, wah kalau IP-nya cuma 3,8 itu nggak sukses. Harus IP-nya 4. Karena apa? Karena saya nggak mengerjakan apapun. Saya kerja 100% hanya kuliah. Sehingga kalau saya dapat 3,5, 3,6, 3,8, nggak anggap sukses, saya harus 4. Nah kan beda-beda. Tapi secara umum adalah nggak mungkin kan, oh kalau mahasiswa sukses itu yang dapat IP-nya di bawah 2, ya nggak mungkin toh ya. Ya kan? Ada yang mahasiswa tertentu bilang, karena saya aktif di senat mahasiswa, saya juga punya kegiatan ini, kegiatan itu kalau bagi saya bisa dapat IP 3,4 atau 3,25 aja, bagi saya udah oke lah. Masing-masing orang seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai 3,25 itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, dia mulai buat seperti itu. Nah, dengan hal-hal seperti inilah akhirnya kalau kita bisa melihat bahwa ada 3 masa, yaitu masa kemarin, masa sekarang, dan masa akan datang, kita bisa melihat siapa mahasiswa, siapa ibu rumah tangga, siapa salesman, siapa seorang guru atau seorang manajer sekarang ini, itu sesungguhnya adalah hasil atau buah daripada sekumpulan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan serta kebiasaan yang dia lakukan di masa lalu. Nah, sering saya jumpain orang mengatakan, oh ya Pak, saya mau sukses. Keren. Saya ingin sukses. Keren. Tapi jarang orang mengatakan, saya harus sukses. Ya, saya harus sukses. Ustadz Agim ada karang satu buku. Judul bukunya menarik sekali, warna putih covernya. Saya tidak ingin sukses, tapi harus sukses. Keren. Ya. Jadi kalau mahasiswa atau eksekutif muda atau orang tua atau ibu dan lain sebagainya, siapapun dia, sampai pada level bukan hanya sekedar ingin, tapi harus. Maka kalau sudah cerita harus, maka harga untuk mencapai sesuatu itu kita siap untuk kita bayar. Kita harus pelajarin, ya kalau begitu sampai hari ini, kalau consideration saya sampai hari ini saya belum masuk target yang ingin saya capai, itu semua karena pemikiran saya, tingkah laku saya, kebiasaan saya di masa lalu. Nah, kedepannya apa yang harus aku lakukan perubahan sekarang ini? Nah, perubahan dan keputusan yang saya ambil sekarang inilah yang akan membawa dan menjadikan siapa saya di masa yang akan datang. Jadi kalau saya seperti tadi, saya sudah buat list seperti itu dan saya mengikuti dengan konsekuen, pasti kita berhasil. Pasti kita akan berhasil. Ya, itu yang pernah saya alamin gitu. Berarti misalkan setelah mereka udah punya nih mindsetnya gitu ya Pak ya. Lalu apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Tindakan. Buat list PR yang tadi yang saya katakan, list harus seperti ini, setelah listnya ada, mereka harus lakukan. Dan untuk melakukannya itu perlunya disiplin. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang tidak kita sukai mungkin, tapi kalau kita melakukannya akan mendapatkan manfaat. Itu disiplin namanya. Ya, bangun pagi, aduh ogah kita bangun pagi itu. Tapi kalau kita mau bangun pagi dan mau olahraga, mungkin itu nggak yang kita sukain. Tapi kalau kita mau bangun pagi, mau olahraga, itu ada manfaat untuk kita. Ya kan?
makan lebih sedikit, aduh nggak enak, saya maunya makannya nggak usah jaga makan, tapi saya jago makan. Tapi maunya badannya six pack, ya nggak bisa. Orang six pack pasti orang yang jaga makan, bukan yang jago makan, ya kan? Nah, antara jago makan sama jaga makan tuh berbeda. Jaga makan bukan berarti dia nggak suka makanan enak. Yang jaga makan bukan berarti dia nggak suka makan gorengan, manis-manis. Dia suka, tapi karena dia punya satu target, punya satu goal, sehingga ya udah dia nggak mau jadi jago makan, dia jaga makan. Nggak mau goreng-gorengan, saya kurangin. Kalau nggak bisa dihindari, ya saya kurangin. Yang manis-manisan, enak, nyaman, coklat, es krim, saya kurangin dan lain sebagainya. Nah, jaga makan. Nah, itu yang disebut disiplin. Kalau itu dia lakukan, walaupun tidak mengenakan, tapi akan membawa manfaat. Berarti penting ya Pak untuk kita ngelis nih per hari, setiap harinya kita harus ngapain, kita harus bikin apa gitu ya. Itu perencanaan sesungguhnya bukan sampai setiap hari seperti itu, tapi ada beberapa pola-pola yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya ambil contoh misalnya salesman. Udah standar, saya punya standar 5 harus ketemu orang 5. Bukan harus jual 5, tapi saya harus berjumpa 5 orang atau saya harus berjumpa 10 orang, tergantung pada di mana kita tempat tugas kita. Ya, oke, saya udah tahu, oh garis besarnya harus 10 orang. Ya sudah, setiap hari kalau nggak 10 orang, saya nggak pulang. Saya harus ketemu 10 orang. Nah, misalnya, kemudian apalagi? Oh ya, setiap minggu saya harus baca minimal 1 buku atau 2 buku. Tergantung kita tentukan sendiri. Sehingga kita punya satu checklist. Oh, setelah 1 bulan, oh ya, saya bulan ini baca buku nggak? Oh enggak loh, oh enggak. Terus minggu ini saya ketemu berapa orang? Aduh, saya nggak ketemu orang seperti ginian. Oh, jadi kita sudah tahu, oh ya kalau kayak gini, maka target kita nggak akan bisa kita capai. Ya, nggak akan kita capai. Jadi dari pengalaman saya, dari dulu sampai sekarang, saya pikir hampir sama. Sekarang misalnya, misalnya sekarang, saya target, oke, tahun 2024, saya mau, karena usia saya udah 60 tahun, saya mau secara fisik, minimal saya bisa ikut 2 kali half marathon 21 kilo. Oke, nah itu satu goal yang mau saya capai. Nah, agar supaya seorang yang berusia 60 bisa mencapai half marathon, list apa sih yang harus dia tulis di sana untuk bisa sukses, bisa berhasil seperti itu. Jaga makanan-makanan yang berminyak, berat badan, kemudian harus punya program latihan. Seminggu mau berapa kali? Mau 3 kali. Sekali latihan berapa lama? Terus saya harus cari pengetahuan soal, oh waktu lari harus pakai sepatu yang seperti apa, harus minum electrolyte, harus apa. Pengetahuan seperti itu harus didapatkan. Jadi bukan, iya saya mau. Terus tanggal 23 Juni, saya daftar, saya ikut lari. Waduh, bahaya sekali. Yang seperti itu kan nggak mungkin bisa seperti itu. Ya kan? Jadi hidup itu nggak sesimpel seperti itu. Saya mau. Terus saya ikut lari, tahu-tahu saya sampai selesai. Wah, luar biasa. Nggak seperti itu. Pasti ada hal-hal yang harus diikutin. Sehingga targetnya bisa dicapai. Nah, ternyata nanti bisa capainya 2 jam 45 menit. Wah, saya pikir maunya saya bisa 2 jam 30 menit. Nah, kalau mau lebih baik lagi, apa yang harus lakukan lagi? Wah, nanti sudah bisa mencapai, kayaknya saya mau capai 1,5 jam. Wah, itu kan wishful thinking. Orang yang usia 60 lari half marathon 1 jam atau 1,5 jam kayaknya nggak mungkin bisa. Jangan memaksakan diri di sana. Tapi ya adalah ukuran-ukuran seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada juga nih beberapa pemikiran gitu ya, mungkin yang menjadi mahasiswa mungkin mikirnya ya udahlah yang biasa-biasa aja gitu, seadanya aja. Misalkan yang jadi karyawan ya udah deh kerja seadanya aja gitu, toh ya udah gajinya juga cuma segini gitu misalkan ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Alex gimana Pak? Nggak salah karena kadang-kadang ada orang kerja hanya for fun. Ya kan, daripada di rumah nggak ada kerjaan, ya kerjalah ala kadarnya, ya nggak apa-apa, ya kan, karena memang dia nggak memerlukan satu rekognisi, satu pengakuan, satu keberhasilan dari pekerjaan dia, karena mungkin warisan papa mamanya udah lebih daripada kecukupan untuk dia, sekedar hanya ya kerja seperti itu saja. Tetapi pada umumnya orang bekerja
harapannya apa pada umumnya? Pasti berharap agar supaya entah posisinya bisa naik, bisa dapat promosi, atau remunerasi yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Dan sering terjadi, ya kalau dapat promosi, biasanya diikutin oleh remunerasi yang baik. Tapi juga bisa nggak ada promosi pun, penggajian remunerasinya juga bisa baik. Nah, kalau untuk diri saya kebetulan pernah menjadi employee sampai usia saya 35 tahun. Nah, setelah usia 35 tahun, saya punya kesempatan shifting diri saya dari employee menjadi employer. Ya, employee lebih sebagai seorang employee kita lebih banyak apapun yang kita lakukan itu lebih banyak skopnya ke diri kita. Ya, jadi skopnya hanya kepada siapa diri kita, bagaimana saya ini dan sebagainya. Begitu shifting ke pengusaha, maka mental shift yang akan terjadi, dia harus mulai memikirkan bukan hanya skop diri dia saja, tapi dia mulai harus memikirkan skop yang jauh lebih luas. Ya, jarang kan pengusahanya dia sendiri yang berusaha segala sesuatu, ya bisalah self-employed, tapi tetap aja mau jadi dokter gigi, dokter apapun dia masih perlu suster lah, perlu ini dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau dia begitu masuk ke pengusaha pada umumnya, pola berpikir yang harus dia rubah bukan hanya terbatas hanya untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang banyak. Nah, banyak pengalaman saya, teman-teman juga suka berkata, nah kalau waktu kita masih bekerja, ya sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita dapatlah gaji kita, ya kan? Ngapain istilahnya tuh ngoyo sampai ini dan sebagainya. Ya sudah ikutin saja. Masing-masing orang punya konsep berbeda-beda. Ya, dengan cara seperti itu, ya ngalir aja. Akhir bulan bisa seperti ini, akhir tahun bisa dapat ini dan sebagainya. Ya tergantung pada perusahaan dan sebagainya. Tetapi waktu saya diberi kesempatan sampai usia 35 tahun menjadi seorang employee, menjadi pegawai, saat itu saya bersyukur, berterima kasih bahwa saya mendapat insight bahwa sesungguhnya saya juga bisa mempunyai mental pengusaha waktu saya menjadi pegawai. Ya, jadi waktu saya menjadi pegawai pun, saya sudah bisa mengasah, melatih diri saya menjadi seorang pengusaha. Ya, pengusaha adalah orang-orang yang taking bigger risk, orang yang mengambil resiko yang jauh lebih besar, orang yang harus bekerja lebih banyak, orang yang harus punya pengorbanan yang lebih bervariasi dibandingkan sama hanya sekedar bekerja 9 to 5, jam 9, jam 5 pulang, atau jam 8 sampai jam berapa, hanya seperti itu saja, enggak. Sehingga waktu menjadi pegawai pun, saya berusaha agar supaya enggak ngejar gaji, biarlah gaji yang mengejar kita, itu jauh lebih enak. Kalau kita kerja mengejar gaji itu capek. Tapi kalau kita kerja dan dikejar gaji, itu nyaman. Nah, itu nyaman. Nah, bagaimana? Mungkin Sarah tanya, "Loh gimana kerja kok malah dikejar sama gaji?" Ya, bagaimana cara saya selama saya bekerja, entah apapun assignment yang diberikan oleh perusahaan, saya berusaha melakukan lebih daripada sekedar tugas yang diberikan. Kalau Napoleon Hill mengatakan going extra miles. Jadi kalau ada orang yang menantang kita jalan 2 kilometer, kita jalan bersama dengan dia lebih daripada 2 kilometer. Itu prinsip-prinsip untuk meraih sukses yang lebih bagus dan lebih cepat daripada orang lain. Ya, jadi kalau assignment kita hanya sampai ini, kita berusaha kontribusi lebih daripada itu. Tapi banyak orang mengatakan, tapi kan gajinya nggak lebih dari seperti itu. Nah, kita waktu kita bekerja, siapapun kita, dimanapun kita bekerja, percayalah bahwa pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini hanya merupakan kesempatan. Itu pola berpikir yang harus kita miliki. Kesempatan apa? Kesempatan bagi kita untuk mengasah diri kita, kesempatan untuk menambah nilai diri kita. Ya kan? Jadi bukan pekerjaan tersebut karena
pekerjaan itu karena gaji itu, bukan. Tapi pekerjaan apapun itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengasah diri, kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri. Nah, kalau kita udah bisa mengasah diri kita dengan lebih baik, bisa mengembangkan diri kita dengan lebih baik, maka nantinya gaji yang akan mengejar kita. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau bos kita itu nggak ngerti, nggak tahu, terus kita nggak dinaik-naikin? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya selalu percaya, saya selalu punya satu keyakinan dalam hati saya bahwa bos yang ada di dunia ini itu sesungguhnya bukan bos kita yang paling ultimate. My ultimate boss adalah Tuhan, ya. Bos saya yang sesungguhnya adalah Tuhan, dan Tuhan itu bisa lewat tangan orang-orang lain yang sementara waktu ini, yang orang lain mengatakan inilah bos saya, tapi sesungguhnya dia adalah perantara. Ya kan? Nah, kalau kita sudah punya mentalitas seperti ini bahwa oh ya, yang kasih gaji saya sekarang ini sesungguhnya dia hanya perantara dan saya ada di tempat dia, itu adalah satu kesempatan. Maka kita akan bekerja semaksimal mungkin seolah-olah bukan bekerja untuk satu orang ini, tapi saya bekerja seolah-olah bekerja untuk my ultimate boss. Sehingga kita sudah tahu, once I'm ready, begitu saya sudah siap, begitu saya sudah pantas, begitu saya sudah layak, entah di sini atau di tempat lain, pasti akan datang sesuatu yang baik. Karena itu dikatakan semua indah pada waktunya, ya kan? Jadi sambil menunggu waktunya itulah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Alex untuk waktu dan insight-insight menariknya. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.